Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Izatul Mila. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah keterampilan membaca untuk mereview sebuah buku bacaan. Nah, buku yang akan saya review kali ini adalah novel ini. Judul novel ini ialah Labibano Putri Kalepe. Penulisnya ialah Abdurrahman Ibrahim. Jenis novelnya novel hikayat. Penerbit Buku Daku. Terbitnya cetakan pertama Mei 2015. Nah, Labibano ini merupakan cerita rakyat Bojo atau Bima yang berasal dari wilayah Kecamatan Monta bagian selatan dan sudah ada jauh sebelum Islam menjamah daerah tersebut. Novel ini mengisahkan tentang seorang putri dari kerajaan Kalepe, kerajaan zaman dahulu, yang bernama Labibano. Labibano ini digambarkan sebagai seorang putri yang sangat cantik jelita, bagaikan bidadari yang bersemayam di Samudra Wane, yaitu Wane itu nama daerah tempat kerajaan Kalepe itu berada pada zaman dahulu. Nah, saking cantiknya Labibano ini, ia sampai menarik hati raja dari kerajaan Bojo, yaitu kerajaan besar yang ada pada saat itu. Nama raja itu adalah Ruma Mataho Ade. Namun ini bukan nama asli dari raja tersebut ya. Menurut penulis dari buku ini, selain nama Raja Bojo, para tokohnya ini namanya diambil berdasarkan nama mereka yang sebenarnya. Tokoh yang ada antara lain Cuhi Nipa, Raja Doro Rasa, yaitu ayah dari Labibano ini. Lalu ada Om Puseli, guru yang mengajarkan Labibano dan saudara-saudaranya bela diri. Lalu ada kedua kakak Labibano yang bernama Basalasa, Raja Kalep yang akan menjadi Raja Kalepe, dan adiknya Duasana, anak kedua yang akan menjadi panglima di cerita ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan yang ada pada novel ini yaitu, pertama, kelebihannya dahulu yang akan saya sebutkan. Kelebihannya yaitu novel ini menceritakan kisah rakyat yang mengandung nilai-nilai sejarah serta nilai-nilai yang bermanfaat untuk diteladani. Selain itu, penggambaran tempat serta kebudayaan yang ada di Bima diceritakan dengan sangat menarik oleh penulisnya. Lalu untuk kekurangannya, penulisan cerita pada novel ini disesuaikan dengan gaya penulisan zaman dulu, serta dialog antar tokoh dalam cerita juga menggunakan bahasa yang kaku dan monoton sesuai dengan zamannya, sehingga agak sulit dipahami maksudnya oleh pembaca sekarang jika tidak dilakukan dengan cermat. Nah, untuk gaya penulisan novel ini menggunakan gaya tahun 80-an. Kenapa? Karena penulisnya menyelesaikan naskah dari novel ini pada tahun tersebut, dan buku novel ini sendiri baru diterbitkan yaitu 2015,
4 tahun setelah kematian penulisnya. Jadi penulisnya itu meninggal tahun 2011. Eh, Novel ini eh, diterbitkan sesuai dengan wasiat penulis untuk cucu-cucunya. Nah, itu saja review dari saya. Jika ingin mendengar lebih jelas mengenai cerita pada novel ini, silakan membelinya di toko buku atau bisa juga dicari di apa online, ada ini pasti. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.